Topik yang akan dibahas meliputi pengertian surat lamaran pekerjaan, bagian surat lamaran pekerjaan, dan juga sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat untuk melamar pekerjaan dari pribadi kepada lembaga atau instansi tertentu yang bersifat formal. Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa baku, sopan, jelas, dan sesuai dengan YD atau PUEDI. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. 1. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, curriculum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. 2. Surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Fungsi surat lamaran kerja. 1. Fungsi dibuatnya surat lamaran kerja atau surat lamaran pekerjaan adalah sebagai sebuah permohonan atau pertimbangan yang dikirimkan kandidat pelamar kerja kepada sebuah perusahaan yang dituju. Surat lamaran kerja juga merupakan surat atau pengajuan kerja yang diajukan ke perusahaan secara resmi. Surat lamaran kerja juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi yang dibuat untuk mengkomunikasikan minat seorang pelamar pada suatu posisi perusahaan dan juga alasan pelamar memilih pekerjaan tersebut. Surat lamaran kerja juga sebagai alat untuk memperkenalkan diri pelamar kepada perusahaan yang akan dilamar. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan bentuk surat standar. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Menggunakan kata-kata sopan. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 5. Melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Bagian surat lamaran pekerjaan. A. Pernyataan umum, tesis, informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. B. Argumentasi, pendapat atau penjelasan yang menguatkan pernyataan umum, tesis. Sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa tanda titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Jakarta Barat, 17 November 2021. 2. Lampiran dan perihal. A. Kata, lampiran, dan hal tidak disingkat, seperti lem. B. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. 3. Alamat surat. A. Tidak menggunakan kata kepada. B. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. C. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, seperti bapak atau ibu. D. Tulisan, jalan, pada alamat tidak boleh disingkat. E. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, YTH. Mener Sukses Mandiri, Jalan M. Yamin 2, Kalibata, Jakarta. 4. Salam pembuka, setelah kata dengan hormat, digunakan tanda baca koma. Contoh, dengan hormat, berdasarkan. 5. Alenia pembuka. Alenia pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar, tesis. 6. Isi. Bagian isi terdapat hal-hal berikut. A. Identitas, berisi keterangan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai keperluan. B. Maksud dan tujuan, keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. C. Menyertakan lampiran, pelamar harus memenuhi lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. 7. Penutup. Isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. 8. Salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan,
Contoh, hormat saya. 9. Tanda tangan dan nama terang, berada di pojok kanan bawah surat dan di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, Anissa Trimusonia. Contoh sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Berikut adalah tips menulis surat lamaran kerja, memiliki kesan individual, singkat dan padat, rapi dan bersih, isi jelas, proofread. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pembelajaran surat lamaran